cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Recording in progress. Halo, tes.
kedengaran, Bu. Halo, halo, halo. Halo, Bu. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Kedengaran Bu. kecil ya, Bu. Oke. Ini ada 12 mahasiswa ya. Oke, kita mulai dulu untuk pengenalan mata kuliahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, ini waktu Vkon pertama ya. Untuk mata kuliah PTKI dengan dosennya saya sendiri yaitu Cira Badora Sofian Eskom. Nah, ini kan kelas ini kelas sama dasar pemrograman juga ya sama saya ya? Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. orang. Dasar pemrograman. Oke, berarti sudah cukup tahu untuk sistem perkuliahannya kalau dengan saya ya. Oke, langsung aja ke sini. Ada deskripsi mata kuliah di sini. Lebih ke pengenalan dasar tentang komputer yang terkait dengan teknologi. Nah, di sini kita belajar tentang software, hardware, lalu pengolahan data dan informasi, sistem informasi. Nah, ini masih bersifat deskriptif gitu. Jadi tidak ada proses perhitungannya di sini, gitu ya. Jadi ini kan masih semester 1 ya, jadi masih bersifat dasar aja. Nah, lalu di sini ada materi di setiap minggunya. Dalam satu semester itu kita belajar sebanyak 16 minggu. Nah, kita sudah ada di minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 ini sudah ada tugas satu yang bisa dilihat di LMS masing-masing. Nah, di mana tugas satu ini akan nge-link ke UTS-nya. Gitu ya. Jadi, UTS di tugas satu ini kan proposal. Nah, ke-8-nya itu UTS. Nanti selanjutnya tugas 2. Jadi ini tuh saling nge-link nih. UTS ke tugas 2, nanti nge-link lagi ke UAS. Jadi ada 4 komponen penilaian. Oke, nah di sini untuk komponen penilaiannya ya. Oke, ada bobotnya. Untuk UTS dan UAS masing-masing 30%. Tugas 1, tugas 2 masing-masing 15%. Nah, sikap dan perilaku ini dinilai dari keaktifan, lalu kegiatan di LMS, dan presensi. Gitu ya, kalau presensi kalian 100%, otomatis 10% ini kalian sudah dapat gitu. Gitu ya, jangan lupa 4 komponen penilaian ini wajib dikumpulkan. Gitu ya. Nah, ini kan kalian sedang persiapan tugas 1. Berarti kalian targetnya untuk mengumpulkan 15% ini ya. Oke. Nah, di sini untuk pembelajaran berbasis output untuk mata kuliah program studi. Jadi dalam satu semester itu bersifat tugas proyek. Nah, tugas proyek ini jadi bukan pertanyaan dasar gitu ya. Jadi ini bagaimana caranya semua mahasiswa bisa melakukan sebuah output atau melakukan sebuah mini webinar. Seperti itu ya. Jadi kan kalau di sekolah-sekolahan gitu kan kalau ujian itu kan pilihan ganda ya. Apa yang dimaksud dengan PTKI? Pilihlah ABCD. Nah, kalau di perkuliahan berbasis output ini kalian membuat sebuah project, outputnya apa? Yaitu sebuah webinar, mini webinar gitu ya.
Nah, untuk UTS dan UAS-nya, kalian dikonversi dalam bentuk presentasi. Seperti itu ya. Nah, jadi hasil output-nya dilakukan asesmen oleh dosen untuk menjadi nilai UTS atau UAS. Nah, kenapa kita merancang berbasis output seperti ini? Karena ini termasuk nilai poin plus untuk akreditasi. Tuh ya, jadi akreditasi kalian kan sudah dapat B nih. Nah, ini tuh yang dinilai. Jadi output apa selama kalian kuliah itu hasilnya apa? Yaitu tugas proyek di setiap mata kuliah. Seperti itu ya. Oke. Untuk deskripsi tugasnya seperti ini. Jadi kan di LMS itu kan di-share nih materi sesi 1 sampai sesi 16. Nah, nanti untuk minggu ini targetnya kalian tentukan judul webinarnya. Seperti contohnya seperti ini, sosialisasi pembelajaran online di universitas. Nah, itu kalian boleh cari datanya, atau misalnya sosialisasi apa nih? Pembuatan, ya, misalnya pengenalan bahasa C. Nah, itu kan sederhana tuh. Terus apa lagi biasanya? Bu, kalau dia yang kita buat jadi seminar tuh nggak relate sama ini kan TKI ya, kayak kalau yang kita seminarkan itu kayak bersifat umum gitu Bu, entah cloud computing atau segala macam gitu Bu. Kan sebenarnya nggak relate. Itu gimana? Ini umum aja tentang teknologi informasi. Pokoknya yang terkait dengan teknologi informasi silakan dicari temanya. Gitu. Oke, Bu. Kayak misalnya apalagi nih? Ada ide gak contohnya? Pengenalan JavaScript contohnya. Nah, itu pengenalan JavaScript untuk pemula seperti itu. Atau Digitalisasi analisa. UMKM Bu ya. Iya, boleh. Atau gini, penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, itu bisa kan dijadikan judul. Oh, kalau kayak apa Bu? Advanced Excel contoh. Nah, itu boleh. Belajar meretas situs pemerintah. Nah, boleh. Itu banyak tuh idenya. Ada lagi nggak? Silahkan. Tutorial jadi Bjordin. Tutorial menjadi? Bjordin. Nah, itu. Boleh masuk penjara. Maksudnya? Hacker itu Bu. Aduh, malah dibahas. Janganlah, jangan. Udah kebayang nggak kira-kira nih? Iya Bu, kebayang. Kalau terkait kayak pengenalan biasa oke, Bu. Boleh, boleh. Paling tentang bahasa pemrograman kali Bu? Ya, boleh. Misalnya tentang tipe data. Apa yang dimaksud dengan tipe data? Nah, itu kalian boleh tuh. Jadi, satu PowerPoint tentang tipe data boleh kalian webinarkan. Gitu. Gitu ya. Nah, ini mana nih? Ini kan sudah kebayang nih judul webinarnya. Terus audiensnya gimana tuh Bu? Nah, sekarang tentukan jumlah kelompok. Kalau ingin berkelompok maksimal 3 orang. Kalau ingin individu boleh, gitu ya. Oke, ini sudah. Sekarang yang ketiga, jumlah audiens penonton webinar. Oke, untuk jumlah audiensnya minimal 10 orang. Kalau nggak capek, Bu? 10 orang. Nah, ini online ya. Itu maksudnya gimana Bu? Diajakin ngobrol Diajakin semuanya? aja, misalnya kalian kan kelas itu berapa orang sih? Satu kelas itu berapa mahasiswa ini? Kurang lebih 50. Nah, 50 banyak yang kerja, misalnya. Bu, nggak bisa, Bu. Nah, 50 misalnya ini ambil aja 10, teman-temannya aja ajakin. Di grup kan ada ya? Ada, Bu, ada, Bu. Nah, ini silahkan di-share. Jadi minimal 10 audiens. Boleh teman kantor, boleh teman mahasiswa. Oke, Bu, oke. Gitu ya.
Oke, Ada sekarang batas waktu gitu Bu, nggak ada ya? Kayak berapa lama harus webinarnya gitu, nggak ada ya? itu disesuaikan aja, sesuai ini aja, bebas-bebas. Oh, oke Bu. Gitu ya. Lalu tentukan tanggal dan waktu pelaksanaan webinar. Kayak ini ya. Kalau ini biasanya setelah tugas 2 di minggu ke-14. Ini kan ngelink sampai UAS ya. UAS itu kan pertemuan ke-16. Nah, setidaknya kalian itu sudah dapat tanggal waktunya di minggu ke-14. Gitu ya. Nah, lalu rancang proposal rencana pelaksanaan webinar. Nah, untuk proposal itu kan termasuk rencananya ya, rencana pelaksanaannya seperti apa. Nah, silahkan disesuaikan proposalnya yang sudah ada formatnya di LMS ya. Tuh. Invitasinya nggak perlu pakai poster gitu kan Bu? Nggak usah, kalau kalian mau silahkan. Oh, kirain Bu harus formal banget gitu. Nggak usah, ini kan masih semester 1 ya, jangan berat-berat dulu. Gimana silahkan bertanya. Masih susah nyari anggota Bu. Anggotanya ini Belum kan pada kenalan teman-temannya katanya. banyak nih. Iya, tapi kan Bu nggak semuanya kayak hadir gitu Bu. Apalagi di grup kan yang nongol itu doang gitu. Itu wajib, diwajibkan. Maaf, Bu Jadi, Cian mau nanya, Bu. oke, Bu, saya mau nanya, Bu. silahkan. Eh, ini kan jumlah penonton webinar itu kurang lebih 10 orang, Bu ya. Nanti kita bakal set meeting sama, ya maksudnya set pikon sama yang 10 orang ini dari, misalnya saya ada kelompok 3 orang nih. Berarti kan 13 orang nih yang ikut pikon gitu kan ya. Nah, kita nanti jelasin di pikon itu ya ngelakuin webinar gitu, Bu ya. Terus nanti direkam gitu, Bu, atau gimana? Nah, ini, jadi kalian bikin Zoom sendiri, di set aja. Jadi kalian misalnya janjian nih, ingin melakukan webinarnya kapan. Misalnya hari Minggu nih, hari Minggu kan kalian free ya. Nah, ya udah tinggal tentukan Zoom-nya, langsung aja. Jadi siapkan PPT-nya, jadi kalian seperti webinar biasa. Gitu ya. Oke, ya paham, Bu. Jadi lewat Zoom di record. Jangan lupa di recording ya, kan ini online nih. Gitu. Zoom nanti di record, nah hasil recordingnya di-upload di YouTube. Gitu ya. Kenapa nggak YouTube aja sekaligus Bu? Kalau YouTube kan lebih langsung ke record. Ya terserah, itu bebas ya. Teknisnya dibebaskan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya ini ya untuk timeline-nya. Oke, jadi ini kan saling berhubungan nih. Jadi target kita itu membuat webinar ya. Tugas 1 itu proposal tentang rencana webinarnya seperti apa di sesi 6. Gitu ya. Lalu nanti di sesi ke-8 itu UTS-nya. Nah, UTS itu hasil sementara dari progres proposalnya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Jadi misalnya, Bu, saya sudah dapat jadwalnya. Nah, ini kan termasuk progres juga nih. Progresnya sebanyak 40%.
gitu ya, atau laporkan saja Bu, saya sudah dapat audiensnya sebanyak 10, lokasinya di sini gitu. Gitu ya. Lalu untuk selanjutnya tugas 2 di sesi 14 sama juga progres dari UTS-nya. Gitu ya. Jadi dari sesi 8 ke sesi 14 ada penambahan 20% progres. Masih hasil sementara. Nah, lalu sesi 6 yaitu UAS, hasil akhirnya ini dipresentasikan. Oke, jadi 60 ke 100. Jadi ada penambahan 20%. Nah, UTS dan UAS itu sama-sama dipresentasikan. Gitu ya. Bu, berarti kita tugas 1 hanya proposal, tapi pelaksanaannya di sesi 10 gitu ya, Bu? Iya. Ada durasi waktu video webinarnya nggak, Bu? Durasi video bebas ya, disesuaikan aja. Oke, ada lagi? Silakan bertanya. Bu, kalau pengajuan proposal itu udah berserta sama PPT-nya, Bu? Nggak usah, PPT nanti di UTS. Oke, oke. Ada lagi? Silakan. Oke, ini kita lihat dulu ya, contohnya mana ya? Nah, ini jangan lupa ya. Ini kan ada apa sih? Flyer kegiatannya. Ini boleh opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Nah, ini untuk dokumentasinya. Jangan lupa di screenshot. Ya, seperti ini hasil Zoom-nya. Lalu jangan lupa audiensnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan lupa ya. Ini untuk susunan acara itu boleh dilampirkan di proposal. Gitu ya. Jadi proposal jangan lupa ditulis pelaksanaan kegiatan. Ini kan rencananya nih. Rencananya mau jam berapa kalian? Misalnya dari jam 9 sampai 10 pembukaan acara, baru masuk ke materi. Gitu. Ini kan berarti berapa jam nih? Nggak usah berjam-jam ya. Boleh 30 menit. Gitu ya. Disesuaikan aja waktu dan kegiatannya. Nanti ini dilampirkan di proposal. Oke, udah sih itu aja ya. Oke, silakan bertanya. Baik kantor maupun paling kita bikin itu prospek.
Bu izin Bu. Bu Oke, Tian, silakan. Ya, Ibu kalau audiensnya nggak tercapai gimana Bu? nggak tercapai gimana? Nggak dapat 10 orang. Siap. Kenapa? Nggak mudah Bu ngumpulin orang. Diwajibkan ya. Jadi setiap mahasiswa wajib ikut serta dalam audiens. Kalau tidak ada berarti nggak ada nilainya. Bu, kalau audiensnya dari yang bukan teman kita, mahasiswa misalnya teman kerja gitu, boleh Bu? Boleh, boleh. Nggak pernah jadi panitia demo Ibu. Jadi nggak Boleh, tahu boleh. cara ngumpulin orang gimana. Boleh. Oke, ini contoh proposalnya. Seperti ini. Oke, kalau di itu kan pendahuluan. Jadi apa yang melatar belakangi kalian mengambil tema itu, gitu ya. Ini dibuat kalimatnya. Jadi mengapa mengambil temanya? Lalu ada langsung ke sini solusi permasalahan. Jadi ini seperti manfaatnya apa? Manfaat kegiatannya untuk masyarakat atau untuk mahasiswa. Lalu ada metode pelaksanaan seperti ini. Jadi mana nih? Ada tahapannya, misalnya ada persiapan, gitu ya. Boleh kalian buatkan flowchart atau deskripsi saja. Jadi pelaksanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3 ini aja nih. Oke. Lalu ada luaran dan target capaiannya. Langsung ke jadwal. Gitu. Terima kasih Bu. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jadi nanti silakan bertanya lewat grup WhatsApp atau LMS. Ya, langsung misalnya bertanya, Bu, kalau judul ini boleh gak? Gitu. Silakan konsultasi ke saya langsung terkait judulnya. Gitu ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.